tahap pertama kita bikin sketsanya terlebih dahulu di layar pertama yang bisa teman-teman lihat tadi ya. Nah di sini ada banyak tools ya untuk brush ataupun pensilnya, tapi biasanya untuk sketsa aku pakainya yang pensil. Setelah udah selesai bikin sketsa, tahap selanjutnya adalah kita menebalkan si sketsa tersebut. Biasanya untuk menebalkan pinggirannya aku pakainya paintbrush. Nah, saran aku untuk setiap tahapan lebih baik untuk membuat layer yang baru lagi gitu. Jadi kita tambah layer baru. Tapi sebelum kita akan beranjak ke layer yang baru, jangan lupa untuk mengunci terlebih dahulu layer yang pertama, karena akan mempengaruhi misalkan saat di layer yang kedua kita mau ngapus sebagian tapi ternyata yang di layer pertama belum dikunci, itu akan ngaruh, nanti malah yang di layer pertama juga ikut kehapus gitu. Begitupun dengan saat mewarnai. Nah biasanya aku kalau misalkan mau nebelin si sketsanya, aku akan menyalakan si predictive stroke. Karena predictive stroke ini dia akan membantu banget saat kita bikin suatu garis atau buletan atau bentuk, sehingga gambarnya akan lebih rapi. Seperti itu yang kayak di contoh. Nah misal kita mau buang layer, nah ini caranya ya. Jadi dia tarik ke atas, terus ada tanda tong sampah. Oke, selanjutnya di sini kita ngewarnain. Untuk warnanya bisa dipilih sendiri ya, ada banyak banget pilihannya. Nah biasanya aku kalau di sini pakai fitur namanya fill. Jadi fill ini akan memudahkan kita untuk mempercepat mewarnai. Misalnya mau gradasi, bisa ini gradasinya ke samping atau ke atas. Nah untuk setiap 3 titiknya itu bisa tuh diubah masing-masing mau warnanya apa aja. Kalau ini gradasi yang buat di tengah gitu. Nah saran aku kalau misalkan emang pengen pakai fitur fill, misalkan ada buletan nih pengen kita warnain, tapi pakai fitur fill biar sebulet-buletannya itu langsung kewarnain. Kalau bisa dari garis ujung ke ujung itu harus nyambung gitu, harus menyatu biar semuanya kewarnain. Nah selanjutnya, nah di sini juga ada fitur untuk penggaris gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin garis, itu akan dimudahkan sekali dengan fitur ini. Ada banyak bentuk penggarisnya. Kemudian di sini juga ada namanya simetris. Jadi misalkan teman-teman ada yang bisa bikin wajah atau pengen mempercepat biar kanan kirinya sama, nah fitur simetris ini sangat berguna banget biar simetris kanan kiri seperti itu. Kemudian di sini ada selection gitu ya. Jadi kita seleksi dulu misalkan mana ada yang mau diubah atau mau digedein atau dipindahin. Kemudian kita klik yang transform tadi. Nah, udah deh mulai bisa digede-gedein, bisa dipindah-pindahin gitu. Oke. Oh iya, untuk yang di brush itu ada juga ya pengaturan size sama opacity-nya. Fitur untuk bikin teks. Jadi kita bisa bikin teksnya di sini. Misalkan diketik dulu teksnya, terus kita cari font maunya apa, bentuknya atau tipenya, kemudian bisa kita kecilin, bisa kita gedein. Nah di sini juga ada fitur import image. Jadi buat teman-teman yang suka gambar-gambar di foto, hasil foto yang diambil, di sini juga bisa banget nih. Nah kita import dulu image-nya. Nah kita pilih. Jadi di sini nggak cuma bisa bikin doodle langsung aja ya, tapi di gambar di fotonya juga bisa. Kita pilih dulu fotonya mau yang mana. Nah terus kita taruh sesuai ukurannya selera masing-masing, baru deh nanti fotonya bisa digambar-gambar. Oke, jadi ini doodle-nya udah jadi. Oh iya, di sini juga kita bisa nge-custom layarnya ya. Misalkan layarnya mau kayak bentuk di feed 1:1 dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan save gambar yang udah kita bikin. Ditunggu dan jadi.